Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Alsera pada sore hari ini. Seperti yang sudah diinfokan, kalau materi mini kelas kita hari ini yaitu mengenai integrasi GrabFood dan juga QRIS Fetch Me. Tapi untuk di awal mungkin aku izin mempresentasikan terlebih dahulu terkait integrasi GrabFood. Nah, untuk integrasi GrabFood ini adalah fitur dari Alsera yang mana memudahkan untuk teman-teman, yang sudah aktif nih untuk GrabFood-nya bisa coba menggunakan fitur ini yang mana nanti ketika ada orderan, nanti orderannya akan langsung masuk ke pos Olseranya. Jadi mungkin yang sebelumnya kakak-kakak di sini masih menginput manual untuk orderannya melalui GrabFood. Nah, dengan fitur ini kakak cukup tinggal mengklik tombol terima ketika ada orderan masuk ke pos Olseranya. Oke, adapun tahapan aktivasinya itu melalui dashboard ke aktivasi layanan, lalu ke pengantaran makanan. Nanti di sini ketika kakak ajukan, nanti akan muncul syarat atau form yang mana sebagai syarat untuk integrasi GrabFood-nya. Yang mana nanti kakak bisa masukkan nama merchant. Nah, untuk nama merchant sendiri, ini nama merchant yang ada di Grab, aplikasi Grab Merchant-nya. Jadi kakak bisa cek terlebih dahulu di aplikasi Grab Merchant-nya untuk nama merchant pada restonya. Selanjutnya nanti kakak diminta untuk upload foto di merchant ID-nya atau profile merchant-nya yang ada di aplikasi Grab Merchant. Nah, untuk fotonya sendiri ini screenshot yang mana di profil Grab Merchant-nya ada Grab Merchant yang berawalan 6 strip angka dan nomor, campuran angka dan nomor, angka dan huruf, sorry. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada ringkasan dari form yang sudah diisi. Yang mana nanti akan menunjukkan nama outlet, itu nama yang ada di Alsera, terus nama merchant di GrabFood, terus screenshot, yaitu screenshot tadi yang ada merchant ID-nya. Setelah itu nanti teman-teman bisa hubungi tim Alsera mengenai proses selanjutnya untuk integrasi GrabFood-nya. Seperti itu. Nah, adapun contoh dari bukti kalau integrasi GrabFood-nya berhasil, nantinya ketika ada orderan, kakak bisa langsung klik terima di pos oleh caranya. Sebentar aku bantu perlihatkan gimana contoh status pos yang sudah terintegrasi dengan GrabFood-nya. Aku izin share screen terlebih dahulu. Berikut, jika bisa lihat di layar, berikut contoh tampilan pada posnya. Nah, di sini bisa dilihat jika ada orderan nantinya ada tanda E di pojok kanan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat beberapa orderan yang sudah masuk. Nah, jika ada orderan nantinya di situ ada rekapannya, status dari GrabFood-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada GF966 yang mana berisi 3 orderan. Nah, kakak-kakak bisa klik terima saja. Nah, untuk statusnya sendiri pembagiannya nanti di sini di breakdown kembali. Apakah ini Grab Cash atau Grab Cashless? Yang mana bisa dibilang kalau Grab Cash itu yang mana customer dari merchant atau customer dari kakak-kakak sendiri itu menggunakan payment berupa uang cash ketika order. Kalau Grab Cashless itu bisa dibilang customer dari kakak menggunakan OVO untuk pembayaran orderannya seperti itu. Nah, nanti ketika ada orderan, kakak bisa tinggal klik terima. Nah, nanti ketika terima eh, akan keluar struknya dan akan muncul di sisi dapur kalau kakaknya menggunakan 2 printer sebagai penginputan orderannya. Kurang lebih seperti itu untuk status integrasi GrabFood jika sudah approve dan sudah bisa dipakai. Nah, untuk integrasi GrabFood sendiri ini ada keterbatasan yang mana untuk untuk merchant atau untuk teman-teman di sini yang menggunakan fitur stok itu perlu diperhatikan karena jika teman-teman mengaktifkan atau menggunakan fitur stok, jika ada orderan yang sold out atau habis, nah itu akan otomatis mati dari sisi GrabFood-nya. Jadi ketika kakaknya ingin mengaktifkan kembali, kakak bisa restock terlebih dahulu, baru kakak aktifkan kembali di menu aktivasi layanan yang ada di sisi Olsera. Seperti itu.
Nah, bagaimana cara setup untuk integrasi GrabFood-nya? Nah, untuk setup integrasi GrabFood di sini bisa dibilang ada beberapa tahapan. Nanti setelah kakaknya mengajukan, nah teman-teman akan disuruh atau diharuskan untuk mengikut kembali menu-menu apa saja yang ingin tampilkan di GrabFood-nya. Sebentar, contoh. Oke. Bisa dilihat di layar. Ketika sudah mengajukan, nanti tampilan di dashboard-nya sudah seperti ini dan kakak bisa langsung klik. Nah, di sini kakak bisa input terlebih dahulu untuk menu-menunya. Nah, tapi sebelum sebelum itu perlu dipastikan dulu untuk produknya harus sudah dimasukkan terlebih dahulu di menu bagian produk di bagian katalog produknya. Jadi kakak harus pastikan dulu menu itu masuk di sini. Dan di sini ada nasi goreng dan nasi bakar yang sudah aku masukkan. Nah, di sini otomatis nanti harusnya muncul di sini di tampilan pengantaran makanan. Di samping itu untuk teman-teman yang menggunakan fitur varian nanti di integrasi GrabFood-nya akan tampil sebagai produk baru. Mungkin bisa dilihat seperti contoh berikut. Tadi kita ada nasi goreng dan nasi bakar. Di sini kita tambahkan menu terlebih dahulu. Untuk integrasi GrabFood ini di awal memang agak sedikit ada keterbatasan, yaitu perlu menginput menunya semua terlebih dahulu sebelum kita integrasikan. Yang mana untuk saat ini untuk input menunya masih perlu input satu persatu, tidak bisa impor secara massal seperti yang ada di katalog produk. Di sini teman-teman bisa langsung input saja untuk item, add-on, atau kategori jika ada kategori lainnya. Di sini aku udah input nasi bakar. Nah, untuk nasi bakar sendiri, di dalamnya teman-teman bisa adjust untuk harganya. Nah, untuk harganya di sini kita mengikuti harga normal, lalu kakak-kakak adjust sesuai nominal dengan IDR yang mana jika ingin di markup dengan nominal atau presentasi jika dia ingin di markup dengan cara presentasi misalnya 30% atau mungkin langsung di markup saja 15.000 seperti itu, tinggal klik simpan nantinya. Ini coba kasih contoh yang mana harga normalnya. Ini harga normal yang mana harga normal dine-in. Di sini aku coba markup by nominal sebesar 15.000. Bisa klik simpan. Lalu pada menu ini juga teman-teman bisa add add-ons-nya jika ada. Di sini karena aku belum input add-on-nya, jadi belum bisa muncul. Jadi add-on bakal muncul jika di katalog produk bagian add-on itu sudah ada. Jadi bisa dibilang menarik produk dan menarik add-on yang ada di katalog produk seperti itu. Ini aku bisa klik simpan. Nah, nanti harganya langsung muncul seperti ini. Itu. Nah, untuk fotonya bisa teman-teman cek terlebih dahulu katalog produknya sudah ada atau belum. Karena untuk fotonya sendiri mengikuti yang ada di katalog produk. Jadi tahapannya mungkin bisa pastikan dulu produknya ada di katalog produk, lalu fotonya juga sudah ada di katalog produk, lalu ditambahkan di menu integrasi GrabFood-nya seperti itu. Nah, nantinya ketika sudah update semua, nanti kakak bisa klik perbarui. Nah, di sini mungkin akan muncul mohon menghubungi tim Olsera seperti itu karena memang statusnya di awal kita perlu input menu lalu tim Olsera akan cross check terlebih dahulu apakah masih ada yang salah atau tidak mengenai penginputan produk dan add-on-nya seperti itu. Seperti yang aku mention tadi, untuk produk yang menggunakan varian itu akan diakui sebagai produk baru nantinya. Contohnya seperti berikut. Aku menambahkan nasi goreng di sini, makanan, nasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, berikut contoh dari produk yang menggunakan varian yang diakui jadi produk baru. Bisa dibilang di sini nasi goreng tadi kita lihat di katalog produknya ada 3. Nasi goreng biasa, teri, dan ayam. Tapi di menu integrasinya nanti jadinya akan terpisah.
Bisa dibilang seperti berikut. Saya tambahkan. Nah, bisa dilihat 3 produk yang menggunakan varian tadi akan diakui sebagai produk baru. Seperti itu. Itu salah satu keterbatasan dari fitur integrasi GrabFood. Oke, mungkin selanjutnya selain GrabFood, materi kita hari ini yaitu mengenai Kris by Natsumi. Saya izin stop share screen terlebih dahulu. Saya izin share screen kembali. Oke, Kris Olsera by Natsumi. Jadi, Olsera bekerja sama dengan Natsumi, yang mana Natsumi sebagai penyedia QRIS dinamis pada pos Olsera teman-teman di sini. Yang mana untuk Kris Olsera by Natsumi ini memiliki beberapa keunggulan. Itu salah satunya pencairan lebih cepat dibanding digital payment lainnya, yaitu contohnya digital payment, mana pencairannya H+1, yang mana umumnya di jam 3. Nah, untuk pencairan sendiri langsung ke rekening teman-teman di sini dengan waktu settlement jam 23.00. Artinya pencairan yang masuk di H+1 yaitu batasnya di bawah jam 23.00. Jika ada transaksi di atas jam 23.00 itu nanti masuknya di lusanya atau di H+2-nya. Seperti itu. Terus untuk proses aktivasinya cukup mudah. Mana hanya cukup dengan KTP, teman-teman sudah bisa mengajukan QRIS-nya dan melakukan transaksi seperti itu. Dan juga yang ketiga yang nggak kalah menarik yaitu benefit yang beragam. Contohnya program-program campaign yang menarik seperti cashback atau ada liburan gratis yang sedang berjalan. Nah, untuk saat ini Netsme dan Onsera sedang bekerja sama, yang mana untuk teman-teman yang melakukan transaksi sebanyak-banyaknya berkesempatan untuk menang yaitu hadiah trip ke Jepang, yang mana nanti akan dipilih dari rentang waktu yang sudah diinfokan sebelumnya. Teman-teman bisa cek di What's New yang ada di Netsme seperti itu. Nah, untuk aktivasinya sih cukup mudah, yaitu teman-teman bisa ke aktivasi layanan melalui dashboard Coursera. Terus nanti di paling atas ada klik ajukan QRIS, teman-teman bisa langsung ajukan QRIS. Lalu ketika teman-teman klik ajukan QRIS nanti akan muncul pop-up seperti berikut, yang mana nanti akan mendata sebagai eh, data untuk pendaftaran mengenai QRIS-nya. Di sini ada nomor HP, ada nama bank, cabang, nama akun, dan nomor akun. Untuk nama akun dan nomor akun ini yang dimaksud ialah nama akun yaitu nama pemilik akun, dan nomor akun adalah nomor rekening pemilik akun, pemilik rekening bank tersebut. Dan ada dimintakan foto KTP sebagai syarat bukti pendaftarannya. Nah, perlu digarisbawahi juga untuk nomor HP bisa diisi nomor owner, admin, atau penanggung jawab usahanya. Nah, untuk nomornya yaitu digunakan untuk cek mutasi. Nah, untuk teman-teman nantinya yang menggunakan iOS atau Windows atau ingin mengecek via website, nanti bisa cek melalui website Mitra Netsme, yang mana untuk usernya akan dibantu oleh tim Alsera untuk di-requestkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk informasi pencairan dananya, seperti yang tadi sudah diinfokan, yaitu auto withdraw, yang mana pencairannya auto di jam 3, lalu cut out transaksi di setiap jam 23.00. Nah, untuk minimal pencairannya 50.000 setelah potong MDR. Jadi, jika ada dana yang masih di bawah 50.000 akan tertahan di Netsme terlebih dahulu dan diakumulasikan mengikuti pencairan di hari berikutnya. Jadi, kalau teman-teman di sehari ini hanya ada transaksi sebanyak 30.000, itu akan terhold atau tertahan sementara sampai nanti dananya terakumulasi lewat dari 50.000 setelah dipotong MDR. Adapun kendala-kendala terkait QRIS-nya yaitu biasanya ketika di-scan dari sisi posnya tidak ada respon, tetapi dari sisi Olsera-nya, dari sisi customer-nya berkurang. Nah, itu teman-teman bisa coba fotokan bukti transaksinya yang mana terlihat RRN. Nah, untuk RRN sendiri itu teman-teman bisa cek di Help Settit. Nanti jika ingin info lebih detailnya, ntar bisa tim Olsera bantu kirimkan link contoh bukti RRN itu bagaimana, seperti apa saja. Teman-teman bisa mintakan kontak pelanggannya karena nggak banyak
kejadian dari sisi customer berpulang, tapi nanti di eh, tengah malam atau di beberapa jam setelahnya dananya balik kembali. Bisa dibilang isu bounce back dari sisi bank pembayarnya seperti itu. Nah, yaitu selanjutnya bisa minta fotokan video kenali posnya dan juga minta customer untuk tanyakan ke pihak bank pembayarnya apakah dananya berhasil dibayarkan atau tidak. Berikut contoh QRIS Allstar yang sudah aktif. Jadi teman-teman bisa klik QRIS by Netsme, nantinya akan muncul QRIS di pos Allstar-nya. Jadi teman-teman bisa langsung bertransaksi. Nanti ketika teman-teman bertransaksi, nanti akan langsung muncul nominal dari total orderan atau belanjaan di tempat teman-teman kakak sendiri. Nah, berikut contohnya. Jadi ketika udah scan, nominal muncul, customer bisa langsung input PIN-nya untuk bayar. Nah, berikut jika transaksinya berhasil. Posol seranya akan merespon transaksi berhasil. Tuh. Nah, berarti kalau gini case-nya transaksi berhasil. Seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah bisa mengajukan dengan data yang sama? Nah, untuk QRIS sendiri umumnya satu nomor handphone sama dengan satu QRIS dinamis. Nah, tapi jika ingin menggunakan nomor handphone yang sama, nanti akan diproses menjadi QRIS statis dengan konsekuensi seperti berikut, yaitu data pendaftaran jadinya sama mengikuti outlet yang paling pertama didaftarkan, mulai dari nomor HP, email, KTP, dan juga rekening pencairannya. Jadi, jika ingin mendaftarkan nomor rekening sama, pastikan outlet kedua dan seterusnya itu ada di satu owner atau satu penanggung jawab yang sama, terutama rekening pencairannya. Nah, untuk outlet kedua dan seterusnya menggunakan key statis. Nah, pengecekannya hanya bisa melalui website mitra resmi, yang mana tadi untuk mengecek saldonya hanya bisa melalui website. Seperti itu. Apakah bisa mengajukan perubahan data? Untuk pengajuan perubahan data bisa, yaitu antara berikut. Teman-teman bisa mengajukan perubahan terkait nama outlet, nama rekening pencairan, dan juga email. Yang mana email ini berfungsi untuk pengecekan mutasi yang mana nanti ceknya melalui website Mitra Resmi ID. Seperti itu. Dan teman-teman nanti bisa hubungi tim Olsera. Nanti tim Olsera akan arahkan mengenai alur perubahan terkait perubahan datanya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu terkait integrasi GrabFood dan juga QRIS Binance ini. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk kedua fiturnya, boleh banget untuk konsultasi ke tim Olsera, khususnya tim revenue, mengenai alur atau apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan integrasi GrabFood dan juga QRIS Olsera Binance ini. Oke, mungkin sekian untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini, yaitu mengenai integrasi GrabFood dan juga QRIS Binance Me. Jadi jika ada teman-teman yang ingin mencoba atau tertarik, bisa hubungi tim Olsera, nanti akan tim Olsera pandu. Nah, sekian untuk mini kelas kita sore hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya dapat perwakilan dari Olsera, pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih.